Xinjia atau Imlek tidak jauh berbeda dengan Tahun Baru Masehi atau Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam. Tahun Baru Imlek adalah Tahun Baru Cina. Pada umumnya, yang banyak merayakan Imlek adalah warga Tionghoa. Kata Imlek, Im sama dengan bulan, Lek sama dengan penanggalan, berasal dari dialek Hokkien atau bahasa Mandarinnya Yin Li yang berarti kalender bulan, Lunar New Year. Menurut sejarah, Xinjia merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun baru. Perayaan ini juga berkaitan erat dengan pesta perayaan datangnya musim semi yang dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah Cap Gomeh. Perayaan Imlek meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Sang Pencipta Tian, Tian sama dengan Tuhan dalam bahasa Mandarin, dan perayaan Cap Gomeh. Tujuan dari sembahyang Imlek adalah sebagai bentuk pengucapan syukur, doa dan harapan agar di tahun depan mendapat rezeki yang lebih banyak, untuk menjamu leluhur, dan sebagai media silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Menjelang sembahyang Imlek, sesajen berupa makanan kesukaan leluhur ditata di atas meja berkain merah. Sesajen merupakan simbolisme harapan keberuntungan dan kesejahteraan untuk leluhur dan keluarga untuk setahun ke depan. Mereka beragama Katolik, namun tetap menggelar tradisi ini untuk menghormat leluhur mereka yang berasal dari Sinamutin Melaka, orang Cina putih dari Malaka. Ferry Latif, Imlek adalah tradisi pergantian tahun. Sehingga yang merayakan Imlek ini seluruh etnis Tionghoa apapun agamanya. Bahkan menurut Siddhartha, Ketua Walubi, masyarakat Tionghoa Muslim juga turut merayakan Imlek. Asal-usul Imlek sebenarnya berasal dari Tiongkok. Hari Raya Imlek merupakan istilah umum, yang dalam bahasa Tiongkok disebut dengan Chung Chia yang berarti Hari Raya Musim Semi. Hari Raya ini jatuh pada bulan Februari dan bila di negeri Tiongkok, Korea dan Jepang ditandai dengan sudah mulainya musim semi. Perayaan Imlek mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia, yang kemudian menyebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia oleh para perantau asal Cina. Tradisi tahunan itu pun dikenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan. Dulunya, negeri Tiongkok dikenal sebagai negara agraris. Setelah musim dingin berlalu, masyarakat mulai bercocok tanam dan panen. Tibanya masa panen bersamaan waktunya dengan musim semi, cuaca cerah, bunga-bunga mekar dan berkembang. Lalu musim panen ini dirayakan oleh masyarakat. Kegembiraan itu tergambar jelas dari sikap masyarakat yang saling mengucapkan Gongxi Facai kepada keluarga, kerabat, teman dan handai tawalan. Gongxi Facai artinya ucapan selamat dan semoga banyak rezeki. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun dia merantau, termasuk ke Indonesia. Remaja putri dengan gaun merah memasang hiasan kepala ala dinasti Qing, menjelangi Imlek di Atambua. Dalam kebudayaan Cina, warna merah menyimbolkan kebahagiaan. Simak liputan lengkap tentang Cina Timur di National Geographic Indonesia edisi Februari 2015. Ferry Latif, tradisi dalam perayaan Imlek. Setelah adanya kebijakan menghormati pluralisme yang diberlakukan sejak era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, pernak-pernik Imlek saat ini mudah sekali kita temui ketika mendekati perayaan Tahun Baru Imlek. Lalu apa saja tradisi yang biasa dilakukan saat merayakan Imlek? Berikut ulasannya. 1. Membersihkan rumah. Menyapu rumah berarti juga membersihkan rumah agar kotoran yang dianggap sebagai simbol kesialan disingkirkan, hingga tersedia ruang yang cukup untuk menampung keberuntungan. Rumah yang bersih juga sedap dipandang mata kan? Setelah itu, mereka akan menyingkirkan sapu dan sikat dari jangkauan. Mereka juga tidak diperbolehkan menyapu rumah saat hari pertama tahun baru karena itu artinya mengusir keberuntungan yang sudah hadir di rumah. 2. Wajib memiliki unsur warna merah. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, nian atau sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau gunung akan keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek.
Kedatangan mereka pun dilanjutkan dengan mengganggu manusia, terutama anak kecil. Namun jangan khawatir, menghias rumah, pakaian, dan aksesoris berwarna merah dapat mengusir Nian karena ia takut dengan warna merah. Jadi, tidak heran kalau nuansa merah begitu jelas terlihat saat Imlek. 3. Angpao. Bagi anak-anak dan orang yang masih lajang, Imlek berarti banjir uang karena orang tua atau mereka yang sudah menikah diwajibkan memberikan angpao, amplop merah. Angpao ini biasanya diisi dengan sejumlah uang di dalamnya. Jumlahnya tidak harus besar kok, yang penting berupa uang kertas baru dan tidak berbentuk uang logam. Bagi-bagi angpao juga dipercaya makin memperlancar rezeki di kemudian hari. Angpao di sebuah perhelatan Ciotao. Pernikahan dalam tradisi Konghucu. Amplop merah semacam ini banyak dijual di pertokoan kawasan pecinan Jakarta dan sekitarnya. Warna merah merupakan simbol kebahagiaan dan kesenangan sehingga menjadi warna simbolis utama dalam tradisi Cina. Mahandis Ye Tamarin. 4. Mempersiapkan makanan. Kue keranjang dan jeruk juga menjadi ciri khas hari raya Imlek. Tidak hanya itu, saat Imlek mereka juga menyajikan makanan di atas nampan berbentuk segi 6, segi 8, atau bulat dengan isi yang beragam, seperti buah kering, biji-bijian, kacang-kacangan, dan permen. Beberapa orang juga menyiapkan makanan keberuntungan seperti mie yang tidak dipotong untuk melambangkan umur panjang, serta kue bola berbentuk uang Cina pada zaman dulu yang melambangkan kekayaan. Satu lagi, saat Imlek mereka disarankan untuk menghindari makan bubur karena bagi warga Tionghoa, bubur melambangkan kemiskinan. 5. Kembang api. Kembang api merupakan salah satu pertunjukan yang sangat populer untuk memeriahkan Imlek, karena suara gadunya dipercaya membuat makhluk jahat Nian ketakutan. Untuk itu, ketika merayakannya di rumah pastikan tetangga tidak merasa terganggu dengan suara berisik yang Anda ciptakan. Imlek pun sangat identik dengan hujan. Bagi masyarakat Tionghoa di saat Imlek, hujan sepanjang perayaan Imlek dikaitkan dengan sumber rezeki. Dengan turunnya hujan maka banyak rezeki yang berdatangan di muka bumi. Namun, yang sangat penting adalah menyambut tahun baru Imlek dengan cara membersihkan hati, menyucikan nurani, dan tekad berusaha lebih baik di tahun mendatang. Petugas di Kelenteng Bunsan Bio, Pasar Baru, mengganti lampion untuk menyambut perayaan tahun baru Imlek 2014. Kisah warga Cina Benteng di Kupas NGI Februari 2014. United National Geographic Indonesia. 6. Tidak boleh membalik ikan saat menyantapnya. Menikmati ikan saat Imlek juga sangat unik. Ikan yang biasa disantap adalah bandeng. Kita tidak boleh membalik ikan untuk mengambil daging ikan pada bagian bawah. Ditambah lagi, kita tidak boleh menghabiskan ikan tersebut dan menyisakannya agar bisa dinikmati esok hari. Masyarakat Tionghoa percaya kalau kebiasaan ini merupakan lambang dari nilai seplis untuk tahun yang akan datang. 7. Mengunjungi keluarga besar. Tidak hanya Lebaran, Imlek juga menjadi salah satu momen yang tepat untuk mengunjungi saudara agar tali persaudaraan tidak terputus. Tidak heran jika pada saat-saat tersebut banyak masyarakat dari etnis Tionghoa yang pulang kampung untuk merayakan Imlek bersama keluarga mereka. Perayaan Imlek tentu akan semakin lengkap apabila kita memiliki beberapa barang baru, sebagai bentuk syukur kita atas rezeki yang kita dapatkan sepanjang tahun. Saat ini, tradisi Imlek di Indonesia dijadikan ajang untuk beli baju baru atau dekorasi rumah.